Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang sangat saya banggakan, bertemu kembali dengan saya di channel saya Sofi Production. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali lanjutan dari video yang pernah kita bahas, yaitu tentang teks ulasan. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah jenis dan struktur teks ulasan. Baik, kita awali saja. Jenis-jenis teks ulasan berdasarkan isinya dibagi menjadi satu, teks ulasan informatif, yaitu teks ulasan jenis ini merupakan atau berisi gambaran singkat, padat, dan umum tentang suatu karya. Resensi jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Ini disebut dengan teks ulasan informatif ya. Oke, berikutnya ada yang dinamakan dengan teks ulasan deskriptif. Resensi jenis ini berisi gambaran detail, lebih rinci pada tiap bagian suatu karya. Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Jadi untuk teks ulasan deskriptif ini banyak dilakukan di karya fiksi. Kita lanjut, berikutnya adalah teks ulasan kritis. Resensi jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode dan pendekatan ilmu pengetahuan. Teks ulasan ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasar pandangan subjektif dari penulis resensi. Penulisannya secara objektif sesuai dengan fakta. Resensi terhadap novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Ini contoh dari resensi atau teks ulasan yang bersifat kritis. Baik, kita lanjut untuk berikutnya. Di sini di layar kalian ada contoh teks ulasan tentang buku pelajaran. Karena kalau kalian nanti diminta untuk membuat teks ulasan tentang buku pelajaran, ini ada contoh. Yang pertama, kamu harus menulis terlebih dahulu dari data-data yang berasal dari buku tersebut. Siapakah penulisnya, penerbitnya siapa, ya, tahun berapa, tebalnya berapa, bahasa yang digunakan apa, sampulnya bagaimana. Ini harus kamu sampaikan terlebih dahulu di awal. Setelah itu, yang kedua, kalian menyampaikan ini ya. Misalnya buku ini ditulis oleh Sri Tomo Subroto, seorang dosen senior jurusan teknik industri dan seterusnya ya. Ini merupakan uraian
dari si penulisnya. Penulis tercatat aktif sebagai anggota maupun pengurus berbagai organisasi. Ini latar belakang dari penulisnya. Kalian bisa mengamati. Oke, kita lanjut. Untuk menulis sebuah teks ulasan, yang pertama kamu menulis bagian orientasi dulu. Ini contoh. Jadi orientasi ada di paragraf awal. Ini contohnya menyampaikan hal-hal seperti ini. Jadi buku ini terutama ditujukan bagi mahasiswa maupun orang yang ingin lebih jauh mendalami permasalahan dalam ruang lingkup teknik industri. Jadi latar belakang dari penulisan buku tersebut disampaikan dalam bagian orientasi. Tujuan penulisannya. Oke. Berikut kita lanjut. Ini masih sambungannya. Secanggih apapun tingkatan teknologi industri yang dimiliki tidak akan ada artinya tanpa didukung oleh kemampuan manajemen industri di dalam pengelolaan dan seterusnya. Masih menyampaikan tentang latar belakang penulisan buku. Jadi nanti kamu melihat dulu buku apa yang sedang kamu ulas ya. Di bab awal atau di paragraf awal kamu menyampaikan hal-hal yang melatar belakangi penulisan buku tersebut. Berikut, pada paragraf berikutnya kamu harus menyampaikan tafsiran isinya. Ini contoh, isi dari buku pengantar teknik dan manajemen industri meliputi berbagai bidang dalam ruang lingkup teknik industri lengkap di dalam buku ini. Mulai dari dasar seperti ruang lingkup disiplin. Jadi kamu menjelaskan tentang gambaran isi yang ada di buku yang sedang kamu ulas. Jadi kalau di awal tadi orientasi menyampaikan latar belakang penulisan buku tersebut, pada paragraf berikutnya tafsiran isi. Kamu menjelaskan tentang gambaran isi dari buku yang sedang kamu ulas. Oke. Ini hasil lanjutannya tadi membahas tentang ulasan isinya. Buku ini dibanding dengan buku yang lain sudah cukup bersaing dalam hal isi dari buku tersebut. Buku pengantar teknik dan manajemen industri lebih fokus ya, dan seterusnya. Jadi keunggulan dari buku tersebut dibanding dengan buku yang lain itu disampaikan ya, terutama membandingkan tentang isinya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, paragraf berikutnya ketika kamu menulis teks ulasan, yaitu evaluasi. Ini contoh, kedalaman isi buku sudah cukup dalam menyampaikan materi pada setiap pembahasan yang ada. Dalam setiap materi juga disertai contoh dari materi tersebut sehingga lebih mudah penyerapan pembahasan tersebut. Jadi kamu sudah menyampaikan evaluasi dari apa yang kamu lihat ya, keunggulannya ya kamu sampaikan. Bab-bab pada buku telah tersusun secara seimbang, masing-masing permasalahan dibahas. Jadi keunggulannya disampaikan. Evaluasi gaya penulisan yang terungkap pada kualitas buku tersebut telah ditulis dengan bahasa akademik. Ini menyoroti tentang bahasa yang digunakan. Buku pengantar teknik manajemen ini dapat memberikan sumbangan yang besar secara teoritis. Bahkan banyak contoh permasalahan yang diulas di dalam. Ini keunggulan dari isi-isinya. Di akhir dari ulasannya, kamu menyampaikan tentang rangkuman evaluasi. Ya.
dari keseluruhan ulasan buku yang telah dibuat bahwa buku pengantar teknik manajemen sangat menarik untuk dibaca. Jadi ini kamu menyampaikan kesimpulan dari semua ulasan dari awal sampai akhir, mulai dari orientasi, tafsiran isinya, evaluasi, dan disimpulkan dalam rangkuman evaluasi. Ini juga memuat saran. Namun kelemahan pada pemberian soal di akhir materi yang tidak diberikan bahkan di akhir. Jadi kelemahannya juga disampaikan dalam rangkuman evaluasi. Saran untuk ulasan buku tersebut yaitu lebih cermat dalam baca. Bukannya saran. Itu sekedar informasi singkat tentang bagaimana kita menulis sebuah teks ulasan dari objek buku yang sedang kita baca. Anak-anak, jika kamu ingin mengetahui contoh-contoh yang lebih banyak, kamu bisa mengunjungi salah satu alamat yang Bapak beri kotak ini, www.gurupendidikan.go.id. ya. Kamu browsing di Google, nanti kamu akan menemukan banyak contoh yang bisa kamu buat. Jika kamu merasa kesulitan, kamu bisa melihat itu, ya, sehingga teks ulasan yang kamu buat bisa berkualitas. Itu yang bisa saya sampaikan anak-anak tentang pendalaman teks ulasan yang sebelumnya, di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini merupakan kelanjutan untuk memperdalam materi kita, ya. Jika apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, yang belum subscribe tolong di subscribe, sehingga nanti kalau ada video-video yang akan datang kalian bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Yang belum like silahkan di like dan diberikan komen yang ada di kolom komentar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.